Sudah 26 mahasiswa yang hadir. Terima kasih yang sudah mau bangun pagi-pagi untuk ikut kuliah. Saya akan share dulu materinya. Bisa kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah ada Pak. Sudah kok. Baik, jadi dari teorinya, dari deskripsinya, bahwa media sosial adalah teknologi interaktif yang memungkinkan penciptaan atau berbagi pertukaran informasi, ide, minat ya, dan bentuk ekspresi lainnya melalui komunitas dan jaringan sosial. Disebut interaktif karena interaksinya itu sangat mudah ya. Anda tinggal kirim teks ya, barusan saya misalkan ngetik WhatsApp ya ke WhatsApp group ya, langsung ada beberapa mahasiswa menjawab. Itu salah satu komunikasi interaktif yang berbantuan teknologi digital. Nah, sekarang kita itu menggunakan internet 2.0 ya. Katanya mau ditingkatkan menjadi internet 3.0 yang lebih cepat lagi, yang lebih bagus lagi tampilannya. Nah, media sosial ini berbasis internet 2.0. Konten yang dibuat pengguna oleh Anda ya, seperti posting teks atau komentar atau foto atau video dan seterusnya, mungkin juga kirim file misalkan ya, Word, PDF, yang dihasilkan melalui semua interaksi online adalah sumber kehidupan media sosial. Siapa nih yang bangun tidur langsung ngecek medsos? Ya, siapa tahu posting Anda ada yang nge-like atau teman Anda bikin posting baru ya yang harus Anda like dan seterusnya. Pengguna membuat profil khusus layanan untuk situs web atau aplikasi yang dirancang dan dikelola oleh organisasi media sosial. Ya, nanti kita lihat ya dari sisi dari sisi historinya. Media sosial membantu pengembangan jejaring sosial online dengan menghubungkan profil pengguna dengan profil individu atau kelompok lain. Paling sederhana di WhatsApp grup kita itu adalah media sosial, ada kepentingannya, ada tujuannya, ada anggotanya, ada informasi yang dibagikan. Tujuannya misalkan supaya mempermudah komunikasi ya, meskipun kadang-kadang juga saya suka bingung ya, ada mahasiswa yang tidak pernah membaca WhatsApp-nya ya. Kalau media sosial yang lain dia aktif sekali, tapi WhatsApp yang berkaitan dengan kuliah itu kadang-kadang saja kalau lagi insap dilihat, kalau tidak mah ya boro-boro. Tolong ya, kita harus bisa melihat mana yang penting, mana yang tidak penting ya. Kalau di KTP itu pekerjaan Anda itu adalah mahasiswa, berarti kuliah yang harus diutamakan, bukan yang lain-lain. Ya, harus sesuai itu antara data yang tercatat dengan perilaku ya dari mahasiswa, khususnya dari teknik industri Universitas Pasundan. Nah, Anda bisa lihat ya, ternyata perkembangannya juga kalau bisa disebut ya nggak lama-lama amat ya untuk media sosial. Ini tahun 78 itu sudah ada yang disebut sebagai BBS ya, Bulletin Board System. Itu cuma mejeng pesan saja di internet. Terus ada yang komentar. Tapi itu sudah jadi dasar-dasar dari media sosial. Jadi dari 78, tahun 78 sampai sekarang berapa tahun ya? 50 tahun saja belum. Tapi Anda lihat perkembangannya. 85 ini ada BBS ya, lebih bagus lagi. Cuma memang kita lihat apa yang dibahas di era revolusi 4.0, era disrupsi, bahwa ternyata dalam media sosial juga tidak semuanya bisa bertahan ya. Contoh misalkan 2004 Facebook. Facebook mulai diluncurkan tahun 2004. 2005, 2006 itu booming. 2006 mulai ada Twitter. Facebook muncul. Ternyata Facebook itu mematikan yang namanya MySpace. Mematikan yang namanya Friendster. Ya, kalau dulu
saya awal-awal masuk ke Unpas itu mahasiswa pasti punya akun Friendster, ya. Media sosial juga mirip-mirip dengan Facebook. Tapi setelah Facebook masuk, ya, di mana orang bisa lebih mudah posting foto, bisa bisa komen, bisa like, itu Friendster kalah. Sekarang kalau tanya sama Anda mungkin tidak ada yang kenal ya yang namanya Friendster, yang namanya MySpace, itu kalah sama Facebook. Demikian juga dengan misalkan tahun 2011, ya. Ini Google mau terjun ke media sosial, meluncurkan Google Plus. Tapi ternyata Google Plus juga gagal bersaing dengan Facebook, gagal bersaing dengan Instagram. Sekarang Google Plus sudah ditutup, ya. Friendster juga sudah ditutup. Sekarang salah satu yang populer itu adalah Facebook, ya. Lalu ada Instagram, terus ada apa? Misalkan ada YouTube, ya. Saya suka posting video misalkan, atau ada blog yang juga dari Google, dan masih banyak lagi pemain-pemain yang tidak sebesar Facebook. Ini kalau bisa Anda lihat most popular sosial media, ya. Jadi sosial media yang populer menurut perhitungan tahun 2020 ternyata Facebook masih nomor satu, ya, diikuti oleh YouTube, lalu WhatsApp, lalu Facebook Messenger, WeChat, dan seterusnya. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah bukan cuma populer, tapi memang penggunanya masih banyak. Meskipun beberapa kalangan itu sudah mulai meninggalkan Facebook, ya, karena dianggap dari sisi privacy itu sudah mulai bermasalah. Misalkan kenapa itu salah satu alasan Facebook ganti nama untuk perusahaan induknya menjadi Meta, ya. Berapa tuh, baru sebulan kalau tidak salah, ya. Karena banyak dikritik terutama di negara asalnya, Amerika Serikat. Tetapi tetap saja untuk ukuran seluruh dunia Facebook ini masih populer. Ini ukuran terbaru, ya, tahun 2020. Nah, kita akan bahas 3 besar dari media sosial apa saja. Jangan pernah Anda berpikir bahwa tidak ada kekurangannya yang namanya media sosial. Ya, tadi saya sudah di awal menyebutkan bahwa ada aspek positif, ada aspek negatif. Baik, ini saya yakin Anda sudah tahu lah sejarahnya, ya, bahwa filmnya juga sudah ada, ya. Facebook dimulai tahun Februari 2004 sebagai jejaring sosial berbasis sekolah di Universitas Harvard. Waktu itu yang buatnya, Mark Zuckerberg, itu masih kuliah, ya, dengan Edward Severin. Lalu resminya sih 2006 mulai diluncurkan, bisa digunakan oleh siapa saja yang berusia di atas 13 tahun. Ya, tadi saya sudah menyebutkan, bahkan ya dalam tanda kutip si Facebook itu membunuh sosial media yang lain yang namanya MySpace. Kenapa bisa berhasil? Karena dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk menarik orang dan bisnis, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan situs di seluruh web dengan menyediakan satu login yang berfungsi untuk beberapa situs. Karena kan grup Facebook itu banyak, ya. WhatsApp juga milik Facebook, ya. Sekarang jadi milik Meta karena Facebooknya ganti nama menjadi Meta. Awal-awal diluncurkan, orang itu sedemikian senangnya, sedemikian bahagianya, baru buat login, ya, baru buat akun Facebook sudah dapat 10 teman hanya dalam waktu 1 jam misalkan. Itu merupakan sebuah prestasi. Sekarang yang disebut sebagai influencer, disebut sebagai media sosial selebriti, itu dilihat dari berapa juta pengikutnya, followernya yang ada misalkan di Facebook. Siapa di sini yang pengguna aktif Facebook?
Halo Adinda, punya akun Facebook? Punya Pak. Punya. Kenapa Anda pakai Facebook? Eh, Pakainya sih dulu tapi untuk kayak upload apa biasa kayak apa kegiatan-kegiatan gitu. Kegiatan-kegiatan, ya jalan-jalan kemana, terus posting di Facebook gitu ya? Oke. Iya, Halo Fazar Maulana, Ya Pak, punya akun Facebook? punya Pak, Kenapa pakai Facebook? buat sama Pak, kayak buat upload itu terus sama buat ya ini saya Pak apa eh, video-video kayak misalkan cerita film gitu Pak. Kan Facebook Oke. sekarang ada yang cerita gitu juga Pak. Oke. Coba siapa yang pernah pakai streaming videonya Facebook? Ada yang pernah pakai? Gak ada. Ramdan? iya Pak. Ada Pak. Ada pernah. Ramdan pernah pakai Hmm, streaming live? nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Siapa yang pernah streaming live? Facebook lagi masak gitu atau apa? Masak yang enak-enak. Tadi ya, siapa yang jawab tuh tadi yang pernah streaming live? Termasuk mungkin juga ngobrol dengan teman ya, dengan anggota keluarga. Ya itu, ya saya yakin Anda sudah tahu ya fitur-fitur dari Facebook. Anda sudah melihat manfaatnya ya. Nah, ternyata juga Facebook ada beberapa kelemahan ya. Saya yakin Anda suka baca koran, kenapa sampai yang punya Facebook itu si Mark Zuckerberg ya dipanggil sama Kongres Amerika ya, dipanggil sama Dewan Perwakilan Rakyat Amerika untuk menjelaskan mengenai misalkan kenapa data Facebook itu bisa bocor ya. Jadi informasi pengguna dibagikan ke pihak ketiga. Lalu juga ada pengaturan privasi kembali ke mode default yang kurang aman setelah setiap desain ulang. Termasuk juga kalau Anda dapat iklan dari Facebook, jangan-jangan iklannya juga bawa penyakit ya, malware lah, virus dan seterusnya ya. Atau Anda bisa dengan mudah misalkan di-follow oleh orang yang tidak Anda sukai atau tidak Anda kenal. Termasuk ya apa problem yang lain itulah apa yang kita kenal itu sebagai scammers ya, penipu lah ya. Jadi orang bikin akun Facebook menggunakan social engineering, rekayasa sosial. Di Facebooknya ngakunya cowok ya, padahal mah sebenarnya cewek. Atau mungkin sebaliknya, di Facebooknya ngakunya anak TI Unpas, padahal mah pengangguran ya. Di Facebooknya ngaku anak miliuner misalkan, padahal boro-boro miliuner ya, uang 100.000 aja nggak punya. Ini tuh hal-hal tersebut juga bisa dengan mudah ya. Belum lagi kejahatan-kejahatan yang terkait dengan Facebook, penipuan, termasuk juga apa ini yang cukup meresahkan ya, predator terhadap anak kecil, pedofili. Kenapa misalkan aturan di kita itu ya belum dipahami bahwa Facebook itu untuk orang yang sudah cukup dewasa ya. Aturan di awalnya saja itu 13 tahun ke atas. Anak kecil sebaiknya apalagi yang masih SD, SMP gitu ya, masih belum cukup dewasa, belum paham yang namanya literasi digital, social engineering dan seterusnya, itu sebaiknya tidak. Banyak sekali yang sudah jadi korban. Baik, selain saya di sini siapa yang sudah jadi YouTuber? Fernaldi? Halo Fernaldi? Halo Pak,
Ya, Ya, pernah posting video di YouTube? enggak Pak, belum pernah. Belum pernah. Ya, Pak. Oke, berarti setelah ini Anda latihan ya, posting video di YouTube. Sadewo, halo? Pernah posting video di YouTube? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Berarti nanti ya, sudah kuliah ini kita latihan untuk posting video. Baik, YouTube adalah situs web berbagi video gratis yang memudahkan untuk menonton video online. Ya, semua orang juga sudah tahu lah. Ya, sejarahnya adalah dimulai tahun 2005. Salah satu situs yang paling populer di web ya. Jadi orang itu menonton sekitar 6 miliar jam video setiap bulan. Ya, katanya kalau kita nonton semua video di YouTube itu kita mesti hidup 4 kali kehidupan baru video di YouTube itu bisa ditonton semua. Katanya ya, saking panjangnya, saking banyaknya. YouTube diluncurkan pada Februari 2005 oleh Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim ya. Lalu setahun kemudian YouTube dibeli oleh Google. Kenapa? Misalkan kalau Anda sudah punya Gmail ya, akun untuk emailnya Google, itu Anda otomatis bisa menjadi YouTuber, bisa punya akun YouTube juga. Karena itu mereka itu satu grup. Jadi rata-rata 100 jam video itu ditayangkan, diupload di YouTube setiap menit. Setiap menit 100 jam. Ya, jadi 1 jam itu 60 menit ya, 60 dikali 100 jam. Mungkin sedikit, tapi saya yakin semakin lebih dari 100 jam per menitnya. Belum lagi yang nonton ya. Anda bisa bayangkan berapa banyak, berapa besar video yang ditampung oleh YouTube. Coba saya tanya nih sama siapa nih? Muhammad Alif, halo. Ya, Pak. Suka nonton YouTube nggak? Lumayan sering, Pak. Lumayan sering. Senangnya video apa? Tergantung, Pak. Tergantung. Nggak ada video Kadang tergantung. Bingung saya. Kadang untuk pelajaran saya. Pelajaran. Ya, untuk hobi juga kadang Untuk lihat. hobi. Oke. Nah, pada saat Anda nonton YouTube, Anda bisa tidak memilih kualitas video? Bisa, Pak. Bisa, ya. Anda bisa tidak, misalkan kalau YouTube itu bahasa Inggris, menampilkan terjemahannya? Bisa, Pak. Betul, ya. Nah, itu adalah salah satu, ya. Anda pernah tidak nonton yang streaming YouTube? Pernah, Bola Pak. misalkan. Pernah. Pernah, ya. Ya itu, ya. Kelebihan-kelebihan dari YouTube. Halo, Azfa Muhammad Nur. Ya, Pak. Apa manfaat YouTube menurut Anda selain yang tadi disebutkan oleh teman Anda? Hmm, Selain hiburan. kalau kalau menurut saya, misalnya ada materi gitu ya Pak, materi yang disampaikan oleh dosen Hmm, yang kurang dimengerti, hmm, nah bisa diakses kembali gitu Pak, atau mencari penjelasan yang lebih lebih jelasnya di YouTube gitu Pak. Lebih mudah ya, karena banyak juga dosen, banyak pengajar yang memanfaatkan Iya YouTube, Pak. ya, betul. Nah, itu adalah kelebihan-kelebihan ya, bahkan dalam YouTube streaming itu Anda bisa ikutan ngobrol, bisa ngasih komentar, ya, bisa menanyakan sesuatu seperti halnya eh, Zoom meeting yang kita lakukan sekarang. Termasuk juga apa sih sebetulnya yang disebut sebagai YouTuber itu? Ya, bisa nyebutkan YouTuber paling populer di Indonesia siapa? Apa, Pak? Dia punya penghasilan nggak dari YouTube? Punya, Pak. Punya. Ya, itu Punya, yang Pak. betul. Itu yang disebut sebagai monetisasi ya. Jadi orang dapat penghasilan
dari iklan yang dipasang di videonya. Berbagi penghasilan dengan pihak YouTube. Ya, banyak orang yang sekarang sudah kaya raya karena dia kreatif buat konten-konten video yang banyak ditonton, menarik banyak iklan. Kenapa sekarang disebut YouTube itu sebagai ancaman buat TV tradisional? Ya, kalau Anda lihat, pernah ada yang lihat acara di TV yang cuma copy paste dari video-video YouTube? Banyak, Pak. Banyak ya. Banyak, Pak. Ya itu, karena mereka itu merasa terancam sama YouTube. Ya. Anda mau lihat berita, nggak mesti nungguin tidak harus menunggu jadwal acara berita, tinggal cari aja di YouTube. Beres ya. Oke, nah itu kita lihat juga bagaimana teknologi digital itu mengubah pola pola pikir, pola hidup kita. Kalau dulu orang ya nungguin berita itu pasti jam 7 misalkan, terus jam 9 malam ya sudah tetap. Sekarang kapan saja di mana saja. Tidak perlu takut ketinggalan berita. Tetapi juga ada kelemahannya ya. Jadi hati-hati kalau Anda nanti upload video ke YouTube terus pakai lagu milik orang lain. Ya, nanti sama si YouTube-nya akan diperiksa dan Anda akan disebut sebagai melanggar hak cipta. Menggunakan lagu milik orang lain dengan tanpa izin dan tidak berhak. Ini masih menjadi masalah. Kenapa salah satu fitur sekarang di YouTube adalah cek hak cipta? Anda melanggar hak cipta, terutama untuk yang monetisasi ya, yang untuk yang cari penghasilan, itu videonya bakalan ditolak. Meskipun masih juga ternyata ada yang lolos. Yang kedua adalah YouTube itu semakin ketat untuk hak akses untuk anak-anak, termasuk juga konten untuk anak-anak. Jadi kalau nanti Anda upload video YouTube, Anda akan ditanya, ini videonya melibatkan anak-anak tidak? Kalau melibatkan anak-anak harus tahu aturannya. Ya. Kalau tidak salah bulan kemarin tuh banyak sekali katanya video di YouTube yang dihapus. Ternyata yang dihapus itu adalah konten yang mengandung yang ditujukan untuk anak-anak. Ada yang dianggap tidak pantas, ada yang dianggap mengiklankan sesuatu yang tidak layak untuk anak-anak. Ada yang menyebarkan informasi yang bisa berbahaya untuk anak-anak dan seterusnya. Ya, hati-hati ya, yang nonton video Anda itu umum. Lalu ini yang kedua juga sama, keamanan untuk anak-anak. Yang ketiga adalah konten porno, konten yang sara ya, yang mengubar kebencian, konten rasis dan konten berbahaya. Konten berbahaya misalkan ada yang berbagi cara untuk merakit bom. Ada yang pernah kejadian ya. Ada remaja yang punya radikal ya, dia mencoba buat bom. Sumbernya dari mana? Dari YouTube. Siapa yang jadi korban pertama dari bomnya itu? Ya ternyata dia sendiri ya. Waktu meracik bomnya, kalau nggak salah pakai mesiu buat petasan, dia sendiri yang pertama jadi korban. Lalu juga komentar. Waduh, kalau komentar jangan disebut ya. Orang Indonesia itu komentarnya padas-padas ya. Tidak beradab katanya. Termasuk juga promosi situs berbahaya dan tidak layak. Salah satunya misalkan judi online ya. Terus juga tadi yang saya sebutkan, pinjol ilegal dan seterusnya. Ternyata itu masih ada yang juga lolos ya. Hati-hati ya. Jadi Anda juga yang sudah kuliah literasi digital ya harus paham, jangan juga Anda posting atau upload video-video yang tidak layak. Ngakunya mahasiswa TI Unpas misalkan, tetapi posting video prank yang membuat orang lain marah. Itu bukan hanya mempermalukan Anda ya, tapi juga mempermalukan Unpas. Hati-hati ya.
mahasiswa Unpas itu melekat sama diri Anda. Selanjutnya adalah lambang apa ini? WhatsApp, Pak. WhatsApp ya. Baik, WhatsApp Messenger atau WhatsApp ya adalah freeware. Apa itu freeware? Gratis, Pak. Gratis ya. Jadi free software maksudnya ya. Tidak perlu bayar. Adalah layanan pesan instan internet ya, atau voice over IP. IP itu internet protokol ya, jadi pakai address ya, pakai bisa menggunakan jalur internet yang dimiliki oleh Meta platform ya. Meta platform itu ya Facebook ya. WhatsApp memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan teks dan pesan suara ya, yang biasa kita lakukan lah di WhatsApp group. Ini dibuat tahun 2014 ya. Lalu diakuisisi juga tahun yang sama oleh Facebook ya. Tuh nilainya sampai dengan berapa triliun tuh kalau rupiah kita, 19,3 miliar dolar. Oke, coba saya tanya Nindiana, halo. Ya, Pak. Apa yang Anda sukai dari WhatsApp? Fitur orang dapat apa ya? Yang kalau sudah membaca pesan kita bisa mengetahui itu. Tapi bisa disembunyikan gitu ya, Pak. Nah, itu yang agak bikin keselnya gitu, Pak. Ya itu bukan disukai atau bikin kesalnya, Wak, ya. Pokoknya Anda Iya, bisa jadi mengetahui. Anda suka ada enggaknya. Oke. Halo Bimo. Hadir, Pak. Hadir. Apa yang Anda sukai dari WhatsApp? Dari WhatsApp mungkin aplikasinya ringan untuk HP-HP yang speknya minimum, terus berbagi pesan singkat itu mudah, Pak. Oke. Terus mengirim file, mengirim video, mengirim foto juga cukup mudah gitu, Pak, bagi semua kalangan. Oke. Ya, kalau Anda lihat juga sekarang itu keamanan dalam WhatsApp itu semakin ditingkatkan ya. Tapi ternyata juga ada kelemahannya. Siapa yang pernah dapat pesan dari orang yang tidak dikenal melalui WhatsApp? Saya pernah, Pak. Pernah ya, iya sama. Dalam seminggu itu 3 kali saya ditawari beli mobil. Emangnya saya orang kaya gitu ya? Dalam waktu seminggu bisa beli 2 mobil sekaligus. Ya, itu langsung saya blok ya. Karena itu tidak masuk di database-nya list telepon. Dan ternyata juga WhatsApp ini masih mempunyai beberapa kelemahan, terutama misalkan belum memenuhi regulasi pemerintah tertentu ya. Ini WhatsApp Meta ya, itu masih negosiasi dengan Uni Eropa. Karena ternyata belum memenuhi aturan perlindungan data di Uni Eropa ya, disebutnya sebagai Peraturan Perlindungan Data Umum Eropa, GDPR ya, mengenai transparansi pemrosesan data pribadi. Jadi kalau ini tidak memenuhi, bukan tidak mungkin yang namanya WhatsApp itu dilarang dipakai di seluruh Uni Eropa yang terdiri dari beberapa negara ya, mungkin kecuali Inggris ya yang baru Brexit. Lalu juga kontrol admin yang masih terbatas ya. Admin belum bisa misalkan melakukan filter ya dan seterusnya terhadap konten-konten yang dibagikan oleh anggota grup. Lalu juga grup user masih terbatas ya. Ternyata WhatsApp itu tidak bisa lebih dari 256. Kalau untuk yang bisnis itu masih terbatas, masih kurang itu ya. Untuk seorang marketing misalkan kliennya kan bisa sampai ratusan orang. Ini tadi saya sebutkan ya, bisa masuk pesan dari pengguna yang tidak termasuk daftar telepon. Lalu juga besar berbagi file masih terbatas. Atau hati-hati dengan kepemilikan data.
Ya, kadang-kadang juga ya apa ya, terutama nih ya, bukan menuduh ya, ibu-ibu ya hati-hati tuh sama sama ibunya. Ya, hati-hati jangan sampai dengan cepat menyebarkan berita yang belum tentu benar. Jangan-jangan itu berita hoax atau video, termasuk juga Anda. Ya, kalau saya menerima pesan misalkan terus video atau apa itu, atau pesan terus ada tulisannya forwarded many times, berarti sudah dioper-oper dari grup WhatsApp satu ke grup WhatsApp yang lain, itu nggak pernah saya baca. Besar kemungkinan itu adalah konten-konten yang tidak bermanfaat. Ya, jadi Anda sebagai orang yang berpendidikan, paham literasi digital, jangan jangan kopas, bikin konten sendiri, konten yang bermanfaat. Oke, itu kelemahan-kelemahan di WhatsApp ya. Jadi kalau kita sudah kopas dengan seenaknya, tidak jelas itu kepemilikan datanya. Padahal bukan tidak mungkin itu ada copyright, ada hak cipta. Contoh, Anda bisa dengan mudah berbagi lagu di WhatsApp, padahal lagu tersebut ada hak ciptanya. Orang mesti beli gitu loh. Ya, kalau mau mendengarkan atau memiliki, meskipun itu cuma file MP3, tetap itu ada hak ciptanya, dan ini belum terkontrol sepenuhnya memanfaatkan media sosial yang namanya WhatsApp. Baik, jadi itu contoh ya, 3 media sosial yang paling banyak penggunanya. Kenapa kita butuh literasi digital? Salah satunya kita adalah belajar mengenai etika dalam media sosial. Saya pernah menyinggung mahasiswa yang email tetapi tidak ada suratnya. Itu bisa disebut sebagai kurang beretika. Bagaimana dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan YouTube? Etiket atau etika adalah cara yang tepat untuk berperilaku, dan etika mempelajari gagasan tentang perilaku yang baik dan buruk. Ya, kalau Anda itu tidak bisa membedakan perilaku yang baik dan buruk, wah, besar kemungkinan Anda memang orangnya bermasalah secara sosial. Hati-hati ya. Keduanya berpadu menjadi profesionalisme ya. Kenapa pada saat saya menerima mahasiswa yang email terus tanpa surat atau suratnya asal-asalan, itu saya tegur. 1, etika. 2, ya, salah satu tujuan dari pendidikan di kampus kita itu adalah menjadikan Anda sebagai orang yang pekerja yang profesional, knowledge worker ya, menggunakan pengetahuannya juga profesional, keterampilan, penilaian baik, perilaku yang sopan ya, seperti itulah. Media sosial mengaburkan batas antara kehidupan pribadi dan profesional. Kenapa kita suka lihat juga orang yang mengumbar privasinya di media sosial, seakan-akan itu adalah sesuatu yang wajar, karena memang media sosial dengan mudah memanfaatkan hal tersebut. Nah, Anda harus melihat 3 perspektif pada saat Anda menggunakan ya posting sesuatu di media sosial. Yang pertama adalah 1 sebagai pribadi, 2 sebagai profesional, dan 3 sebagai merek. Siapa Anda? Anda sebagai pribadi ya, Anda sebagai profesional. Kenapa tadi saya bilang Anda tuh bawa nama Unpas? Sekali Anda posting sesuatu yang tidak bagus di media sosial, Unpas itu ke bawah-bawah. Keluarga itu ke bawah-bawah. Itu apa? Merek itu. Karena Anda belum bekerja ya. Jadi mereknya itu adalah keluarga. Atau jangan-jangan juga orang Indonesia, atau jangan-jangan suku tertentu.
Hati-hati. Tidak bisa Anda menyebutkan, peduli amat, gua mah cuek aja posting apapun di media sosial. Itu adalah sesuatu yang paradoks, itu adalah sesuatu yang bertentangan. Karena Anda posting sesuatu di media sosial, itu cari perhatian. Sementara di sisi lain Anda bisa menyebutkan, gua mah cuek sama orang lain. Bohong itu. Ya, kita lihat bagaimana banyak sekali orang yang terlibat masalah, termasuk mahasiswa, gara-gara posting sesuatu yang tidak layak. Lupa bahwa dia itu adalah pribadi, lupa bahwa dia itu adalah profesional, mewakili sebuah lembaga. Nggak kuliah bukan artinya tidak punya lembaga. Tetap, ya, jangan-jangan dia membawa nama sukunya, nama keluarga, dan seterusnya. Hati-hati makanya. Ya kadang-kadang ya anak muda namanya ya, suka emosional, suka mengedepankan emosi daripada logika. Jangan sampai Anda nanti posting sesuatu yang akan menghantui seumur hidup. Kenapa saya bilang pada saat Anda misalkan melamar sebuah pekerjaan, besar kemungkinan sejarah Anda di media sosial itu akan ditelusuri oleh orang yang akan meng-hire Anda, mempekerjakan Anda. Sudah banyak kejadian orang yang diterima kerja tidak jadi diterima kerjanya karena ternyata dia pernah posting sesuatu yang bersifat negatif di media sosial. Atau jangan-jangan baru lamaran saja itu sudah langsung ditolak. Ya. Perusahaan itu tidak mau menerima pegawai yang tidak beretika. Dengan kata lain, nggak tahu diri gitu loh. Itu mah cuma bikin masalah. Ya. Sebenarnya etika menggunakan media sosial itu kan banyak sekali, tapi pada dasarnya cuma 3 yang harus Anda patuhi. Yang pertama adalah jujur. Di kehidupan nyata, orang jujur itu lebih dihargai. Di kehidupan digital sama juga orang jujur. Orang akan merespon secara positif jika Anda tulus dan jujur. Pada saat Anda kirim email, meskipun belum pakai passmail misalkan, ya, pakai email yang benar, namanya juga. Jangan nama yang aneh-aneh. Karena email Anda itu digunakan untuk sesuatu yang resmi, ngirim tugas ke dosen misalkan. Ya, jangan pakai nama yang ajaib-ajaib, yang dosen juga tidak mengenal. Ini mahasiswa mana ya? Lalu yang selanjutnya adalah transparansi. Jangan punya niat jelek, niat tersembunyi, yang pada akhirnya akan merugikan Anda. Seperti tadi ya, contohnya ya, minta tolong sama temen pinjam KTP, ternyata disalahgunakan. Lalu komunikasi. Mengenal pengguna orang sebagai manusia dan membiarkan mereka mengenal Anda. Wajar gitu loh. Anda sekali-kali komentar di WhatsApp group. Ya. Ada yang tergabung dalam WhatsApp group tapi nggak pernah ngomong sama sekali. Keluar ngomong enggak. Kan ada tujuannya bikin WhatsApp group tuh. Ya, kalau di kita salah satunya adalah ada kepentingan bersama. Kalau sebagai umat beragama itu adalah sebagai ajang silaturahmi. Rasanya aneh gitu loh. Kalau di grup yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kuliah, Anda nulis banyak. Tetapi yang kepentingannya berkaitan dengan nilai Anda, dengan kuliah, cuek-cuek saja. Kemarin tuh ada mahasiswa baru kirim tugas setelah UTS. Padahal tugasnya itu harus dikumpulkan sebelum UTS. Alasannya ternyata sederhana.
nggak baca WA. Anda bisa bayangkan itu. Kan saya maksudnya buat tugas sebelum UTS tuh latihan. Supaya nanti bisa mengerjakan soal yang mirip di UTS dengan tugas tersebut. Gara-gara tidak baca WA grup kuliah dengan berbagai macam alasan, ya rugi mahasiswanya. Saya yakin nilai UTS-nya juga jeblok, jelek, karena dia tidak latihan dulu, tidak tahu soalnya. Padahal soalnya sebelumnya sudah saya kasih tahu dalam tugas. Nah, hal-hal tersebut juga harus diperhatikan oleh Anda sebagai mahasiswa. Bagaimana berkomunikasi dengan dosen, bagaimana berkomunikasi dengan sesama mahasiswa, ya, dengan adik angkatan, dengan sesama angkatan, dengan kakak angkatan. Oke. Ya, ini strategi sebetulnya bagaimana membuat menggunakan media sosial, ya. Ini silahkan bisa dibaca. Tetapi ada beberapa yang harus dipertanyakan sebelum Anda posting. Contoh nih ya, kita lihat yang paling atas nih. Ini tidak baik kalau dalam media sosial it's all about me. Jadi cuma menampilkan mengenai saya. Ya, biasanya ini selebriti yang seperti itu ya. Kegiatanku, liburanku, pacarku, mobilku, dan seterusnya. Yang ternyata di belakangan itu ketahuan, ternyata semuanya itu adalah bohong. Berbagi, ya, karena begitu yang namanya sosial media itu, tempat berbagi. Take and give. Kadang-kadang kita yang memberi, kadang-kadang kita yang menerima dari orang lain. Lalu selanjutnya kalau Anda sebagai profesional, bagaimana Anda menggunakan media sosial? Does it meet the social media policy? Apakah Anda paham, Anda mematuhi aturan dari media sosial? Tadi saya sudah membahas ya, misalkan mengenai konten untuk anak-anak di video YouTube. Hati-hati ya, meskipun dia misalkan bergerak di bidang bisnis baju misalkan untuk anak, ya, tapi pada saat mengiklankan juga harus memperhatikan aturan-aturan tersebut. Kalau Anda misalkan sebagai brand social action, Anda jadi Anda ditunjuk misalkan sama Unpas, sama Prodi TI untuk membantu mengiklankan atau menginformasikan mengenai Unpas kepada saudara-saudara, ya. Does it speak to my target market? Apakah informasi yang Anda sampaikan itu sesuai untuk mereka? Bukan untuk Anda, untuk mereka. Contoh misalkan ya, ada saudara Anda yang menanyakan pendaftaran ke Fakultas Teknik Unpas misalkan. Anda sudah punya informasinya dari situ misalkan. Ya, Anda bagikan informasi tersebut. Disesuaikan dengan memang kepentingan mereka. Mereka minta jadwal, coba sharing jadwal. Mereka misalkan minta persyaratan, coba sharing, ya. Anda sudah membantu Unpas sebagai sebuah organisasi, ya, tempat Anda belajar. Bagaimana nanti kalau jadi profesional di sebuah perusahaan? Sama. Jadi marketing lah, jadi bagian akunting dan seterusnya, harus sesuai dengan kaidah-kaidah profesionalisme, ya, dan sesuai yang memang dibutuhkan oleh customer. Ini sebetulnya banyak ya, silahkan dibaca-baca ya, tetapi pada dasarnya adalah yang harus diperhatikan katanya adalah have I listened twice as much as I'm talking. Jangan cuma Anda yang mau didengerin, tapi Anda juga mendengarkan orang lain. Sama seperti halnya ngobrol.
Anda akan disebut sebagai orang yang tidak menyenangkan, tidak mempunyai etika, jika pada saat ngobrol semua teman Anda harus mendengarkan, sementara pada saat teman Anda bicara, ngobrol, Anda tidak mau memperhatikan. Take and give seperti itu. Ya. Nanti Anda bikin channel YouTube, ya, misalkan Sadewo, ya, bikin channel YouTube. Minta tolong sama Adinda atau Tasyala untuk subscribe. Nanti Tasyala atau Adinda bikin channel YouTube, ya sama Sadewo juga harus mau gitu loh, subscribe ini channelnya, saling membantu. Karena begitu yang namanya media sosial, sama seperti kita berinteraksi sosial sehari-hari, cuma melalui media digital. Ya. Jangan marah nanti kalau Anda ngomong posting misalkan tidak ada yang membaca, tidak ada yang memperhatikan. Kenapa? Karena pada saat orang lain posting, Anda juga tidak pernah memperhatikan, tidak baca aja nggak pernah. Begitu ya. Tolong diingat. Jangan, ya kalau dalam bahasa anak kecil nama jangan mau menang sendiri gitu loh. Merasa Anda lebih penting, merasa Anda lebih hebat, ya. Hati-hati ya dalam berkomentar, beretika, ya. Selalu membagikan hal-hal yang positif. Hal-hal positif yang menurut orang lain juga positif. Jangan subjektif ya, jangan menurut Anda positif, ternyata menurut orang lain itu kurang baik. Belajar ya, memperhatikan bahwa di balik kata-kata yang ditulis di teks di WhatsApp, itu ada orang yang nulisnya, ada manusia ya yang punya perasaan, yang bisa marah, yang bisa sedih, yang bisa senang. Tata krama, sopan santun, tolong dijaga ya Anda mahasiswa. Bukan cuma komunikasi dengan dosen, dengan siapapun. Kalau dengan dosen sopan ya, tapi kalau dengan staf Unpas misalkan, Anda ngomong seenaknya. Perhatikan. Kalau misalkan ya namanya juga ngetik ya, kadang-kadang juga typo ya, kadang-kadang salah ketik dan seterusnya, segera diperbaiki atau minta maaf. Ya, sama saya juga kadang-kadang suka seperti itu ya. Pada saat kirim pesan ke dosen lain, ternyata ada yang salah ketik, cepat-cepat diperbaiki supaya tidak terjadi salah paham. Oke. Nah, ini seperti yang tadi saya janjikan, di akhir ini ada tugas ya. Jadi Anda membuat video. Temanya itu adalah dukungan media sosial dalam kuliah di kalau ini yang contohnya di FH Unpas ya, Anda berarti di FK ya, FT ya, di TI Unpas. Durasi video 3-4 menit ya, kurang sedikit mah nggak apa-apa lah ya. Dengan konten yang pertama adalah perkenalan, yang kedua adalah penjelasan singkat mengenai teknik industri Unpas. Lalu kuliah e-learning di Unpas ya, menggunakan ICL, dan bagaimana media sosial bisa membantu Anda melaksanakan kuliah dari rumah. Silahkan mau pakai TikTok, mau pakai YouTube atau media sosial berbasis video yang lain, dipersilahkan. Oke. Itu materi kita hari ini.